channel YouTube Mas dan Ember. 10 kisah cinta dalam Islam. Begitu banyak kisah cinta dalam Islam yang menyentuh hati dan berakhir dengan hidup bahagia bersama pujaan hati. Sejak dahulu kala, sudah banyak kisah cinta Nabi dan para sahabatnya yang tidak kalah romantis seperti zaman sekarang. Bahkan, beberapa kisahnya disebut-sebut layaknya cerita dari film. Bergenre romantis yang laris di pasaran, deretan kisah cinta ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi agar kehidupan rumah tangga tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 10 kisah cinta dalam Islam yang bisa jadi teladan. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah binti Khuwailid. Teladan umat Islam ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia membuktikan bahwa cintanya kepada Khadijah tetap abadi. Walau sang istri sudah meninggal jauh sebelum itu, ternyata Rasulullah telah memendam cintanya kepada Khadijah sebelum mereka menikah. Setahun setelah wafatnya Khadijah, ada seorang perempuan Syababiyah yang mendatangi Rasulullah. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menikah? Engkau memiliki 9 keluarga dan harus menjalankan seruan besar." Sambil berderai air mata, Rasulullah menjawab, "Masih adakah orang lain setelah Khadijah? Jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikah, pastilah beliau tidak akan menikah untuk selama-lamanya." Nabi Muhammad menikahi Khadijah layaknya para lelaki. Sedangkan pernikahan-pernikahan yang dilakukan setelah itu hanya karena tuntutannya sebagai Nabi, beliau tidak pernah melupakan Khadijah, walau sang istri telah meninggal selama 14 tahun lamanya. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa istri yang paling dicintainya, tanpa berpikir panjang, Rasulullah akan menjawab nama Aisyah. Tetapi ketika ditanya cintanya kepada Khadijah, beliau menjawab, "Cinta itu Allah karuniakan kepadaku." Cinta Rasulullah kepada Aisyah dan Khadijah berbeda. Keduanya punya pesona masing-masing. Khadijah memiliki pesona kematangan jiwa. Pesona tersebut memunculkan cinta sejati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan ke dalam jiwa Rasulullah. Tak heran jika cinta Rasulullah tak kunjung hilang meski Khadijah telah tiada, sehingga Aisyah cemburu kepadanya. Sementara itu, pesona Aisyah merupakan gabungan dari kecantikan, kecerdasan, dan kematangan diri. Ummu Salamah pernah berkata, Rasul tidak dapat menahan diri jika bertemu dengan Aisyah. Banyak kisah romantis yang menghiasi kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan Aisyah. Rasul pernah berlomba lari dengan Aisyah, bermanjaan diri kepada Aisyah. Bahkan, Rasul menyematkan panggilan kesayangan kepada Aisyah dengan menyebutnya Humaira. Rasul juga pernah disisirkan rambutnya oleh Aisyah. Dan masih banyak lagi kisah romantis serupa antara pasangan suami istri ini. Ketiga, Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq dan istrinya Atika dikenal sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai. Suatu hari, Abu Bakar merasa khawatir dan meminta Abdurrahman untuk menceraikan istrinya karena takut cinta keduanya berujung melalaikan ibadah. Abdurrahman pun menuruti perintah sang ayah. Meski cintanya pada Atika begitu besar, walaupun sudah bercerai, Abdurrahman tentu tidak bisa melupakan Atika begitu saja. Selama berhari-hari hidupnya larut dalam duka, walau telah berusaha untuk tegar, "Demi Allah, tidaklah aku melupakanmu, walau mentari tak terbit meninggi, dan tidaklah terurai air mata merpati itu, kecuali berbagi hati. Tak pernah kudapati orang sepertiku menceraikan orang seperti dia. Dan tidaklah orang seperti dia disalak karena dosanya. Dia berakhlak mulia, beragama, dan bernabikan Muhammad. Berbudi pekerti tinggi, bersifat pemalu dan halus tutur katanya.
Melihat keterpurukan anaknya akhirnya hati Abu Bakar luluh. Mereka diizinkan untuk rujuk kembali. Dari kisah ini, terbukti bahwa cinta Abdurrahman tak akan mengorbankan ibadah dan jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berapa lama kemudian, terbukti ia syahid. Keempat, Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari, khalifah termasyhur dalam Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz, jatuh cinta kepada seorang perempuan. Namun istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, tidak pernah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Kemudian, diceritakan bahwa Umar jatuh sakit akibat kelelahan. Usai mengatur urusan pemerintahan, Fatimah pun datang membawa seseorang yang spesial guna menghibur suaminya. Ia menghadirkan perempuan yang telah lama dicintai Umar. Ternyata perempuan tersebut secara diam-diam juga memendam rasa untuk Umar. Namun Umar justru berkata, "Tidak, ini tidak boleh terjadi. Saya benar-benar tidak merubah diri saya. Kalau saya kembali kepada dunia perasaan semacam itu." Akhirnya, ia menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki lain. Tidak ada cinta yang mati di sini. Karena sebelum meninggalkan rumah Umar, perempuan itu bertanya, "Umar, dulu kamu pernah mencintaiku, tapi kemanakah cinta itu sekarang?" Umar bergetar haru. Ia kemudian menjawab, "Cinta itu masih tetap ada, bahkan kini rasanya lebih dalam." Kelima, Talha bin Ubaidillah. Diceritakan pada suatu hari, Talha bin Ubaidillah sedang berbincang dengan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, yang masih terhitung sebagai sepupunya. Rasulullah datang dan raut wajahnya yang langsung berubah tidak suka. Dengan isyarat, beliau meminta Aisyah masuk ke dalam bilik. Wajah Talha sontak memerah dan undur diri. Dengan bergumam dalam hati, beliau melarangku berbincang dengan Aisyah. Tunggu saja, jika beliau telah diwafatkan, Allah takkan kubiarkan orang lain mendahuluiku melamar Aisyah. Gumam hati dan ucapan Talha didengar Allah. Allah kemudian menurunkan firman-Nya kepada sang Nabi dalam ayat ke-53 dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi, "Dan apabila kalian meminta suatu hajat kepada istri Nabi itu, maka mintalah pada mereka dari balik hijab. Demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah dan tidak boleh menikahi istri-istrinya sesudah wafatnya selama-lamanya." Saat ayat itu dibacakan kepadanya, Talha menangis. Ia kemudian memerdekakan budaknya, menyumbang 10 unta ke jalan Allah dan menunaikan yahi dengan berjalan kaki sebagai bentuk taubat dari ucapannya. Sebagai gantinya, Talha menamai putri kecilnya dengan Aisyah binti Talha, perempuan berparas memesona yang menjadi permata pada zamannya berkat paras kecerdasan dan kecemerlangannya, persis seperti Aisyah binti Abu Bakar yang pernah dicintainya dulu. Keenam, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra luar biasa indah dan menginspirasi. Cinta keduanya terjaga kerahasiaannya dalam bersikap, ekspresi, dan tutur kata, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan mereka dalam ikatan pernikahan. Konon, saking rahasianya, setan sampai tidak tahu tentang perasaan cinta yang dimiliki keduanya. Ali telah terpesona kepada Fatimah sejak lama lantaran karena kesantunan, ibadah, kecekatan kerja, dan paras menawan dari putri kesayangan Rasulullah SAW tersebut. Hati Ali merasa sakit ketika melihat Abu Bakar dan Umar bin Khattab melamar Fatimah, sementara dirinya sendiri pun belum siap untuk melakukan hal yang sama. Namun, kesabarannya pun berbuah manis. Lamaran kedua orang sahabat Nabi yang tidak perlu diragukan lagi kesolehannya tersebut rupanya ditolak oleh Rasulullah SAW. Dari situ, akhirnya Ali memberanikan diri untuk melamar Fatimah, dan ternyata lamarannya diterima yang hanya bermodalkan baju besi sebagai maharnya. Di sisi lain,
Fatimah rupanya telah memendam rasa cinta kepada Ali sejak lama. Setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta pada seorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya mengapa Fatimah tetap mau menikah dengannya, dan apakah ia menyesal telah menikah dengannya. Sembari tersenyum, Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Ketujuh, kisah cinta yang membawa keduanya bertemu di surga. Dikisahkan ada sosok lelaki berparas menawan yang dikenal rajin dan taat. Suatu waktu dia berkunjung ke kampung dari Bani Anaka. Ia melihat seorang perempuan berparas mempesona, sehingga dirinya jatuh cinta dan kasmaran. Ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Karena sudah jatuh cinta, akhirnya lelaki tersebut mengutus seseorang untuk melamar sang kekasih hati. Sayangnya, sang ayah mengabarkan bahwa putrinya telah dijodohkan dengan sepupunya. Kendati begitu, cinta mereka tidak padam begitu saja, bahkan semakin mengobar. Dari situ, sang perempuan pun berinisiatif mengirim pesan yang berisikan, "Aku telah tahu betapa besar cintamu kepadaku, dan betapa besar pula aku diuji dengan kamu. Bila kamu setuju, aku akan mengunjungimu, atau aku akan mempermudah jalan bagimu untuk datang menemuiku di rumahku." Dijawab oleh lelaki tadi melalui orang suruhannya, "Aku tidak setuju dengan dua alternatif itu. Sesungguhnya, aku merasa takut bila aku berbuat maksiat pada Rabbku akan azab yang akan menimpaku pada hari yang besar. Aku takut pada api yang tidak pernah mengecil nyalanya dan tidak pernah padam kobarannya." Ketika disampaikan pesan tadi kepada si perempuan, dia berkata, "Walau demikian, rupanya dia masih takut kepada Allah. Demi Allah, tak ada seseorang yang lebih berhak untuk bertakwa kepada Allah dari orang lain. Semua hamba semua berhak untuk itu." Dari itu, perempuan tersebut langsung meninggalkan urusan dunia serta menyingkirkan perbuatan-perbuatan buruknya untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, dia masih menyimpan rasa cinta dan rindu kepada pujaan hatinya. Perlahan, tubuhnya mulai kurus karena menahan rasa rindu. Hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Lelaki itu sering sekali berziarah ke makam, menangis, sekaligus mendoakannya. Suatu hari, dia tertidur di atas kuburan perempuan yang dicintainya itu. Dia bermimpi bertemu dengan kekasih hatinya dengan penampilan yang sangat baik. Dalam mimpi, dia bertanya, "Bagaimana keadaanmu? Dan apa yang kau dapatkan setelah meninggal?" Dia menjawab, "Sebaik-baik cinta, wahai orang yang bertanya, adalah cintamu. Sebuah cinta yang dapat mengiring menuju kebaikan." Lelaki itu kembali bertanya, "Jika demikian, kemanakah kau menuju?" Perempuan tersebut menjawab, "Aku sekarang menuju pada kenikmatan dan kehidupan yang tak berakhir di surga kekekalan yang dapat kumiliki dan tidak akan pernah rusak." Sang lelaki berkata, "Aku harap kau selalu ingat padaku di sana, sebab aku di sini juga tidak melupakanmu." Dan dijawablah oleh wanita itu, "Demi Allah, aku juga tidak melupakanmu. Dan aku meminta kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti bisa dikumpulkan. Maka bantulah aku dalam hal ini dengan kesungguhanmu dalam ibadah." Lelaki itu bertanya, "Kapan aku bisa melihatmu?" Perempuan itu pun menjawab, "Tak lama lagi kau akan datang melihat kami." Tepat 7 hari setelah mimpi itu berlalu, lelaki tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dinyatakan meninggal dunia. Kedelapan, Zulaiha dan Yusuf. Cinta Zulaiha kepada Nabi Yusuf sangatlah besar. Konon, Zulaiha sampai takut cintanya kepada Yusuf merusak cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang belum tahu,
Zulaiha merupakan seorang putri raja dari kerajaan di barat Maghrib negeri Mesir. Kisah Zulaiha dan Nabi Yusuf terdapat dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 21-36, serta ada juga di ayat ke-51. Setelah ayat tersebut, Al-Quran tidak menceritakan lebih lanjut hubungan keduanya. Namun, Ibnu Katsir di dalam tafsir surah Yusuf memetik bahwa Muhammad bin Ishaq berkata, jika kedudukan yang diperoleh Nabi Yusuf oleh Raja Mesir merupakan kedudukan yang dulunya dimiliki oleh suami Zulaiha sebelum dipecat. Sesudah suaminya meninggal, Nabi Yusuf dikisahkan beristrikan Zulaiha setelah resmi menjadi pasangan suami istri. Berkatalah Yusuf kepada Zulaiha, tidakkah keadaan dan hubungan kita sekarang ini lebih baik dari apa yang pernah engkau inginkan? Zulaiha pun menjawab, janganlah engkau menyalahkan aku, hai kekasihku. Aku sebagai wanita yang cantik, mudah belia bersuamikan, seorang pemuda yang berketerampilan dingin, menemuimu sebagai pemuda yang tampan, gagah perkasa bertubuh indah. Apakah salah bila aku jatuh cinta kepadamu dan lupa akan kedudukanku sebagai wanita yang bersuami? Dikisahkan pula bahwa Nabi Yusuf menikahi Zulaiha masih dalam keadaan perawan. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 orang putra, bernama Ifraitzim bin Yusuf dan Misha bin Yusuf. Kesembilan, Ummu Sulaim dan Abu Talha. Ummu Sulaim adalah janda dari Malik bin Nadir. Abu Talha yang telah memendam rasa cinta dan kagum, akhirnya memberanikan diri untuk menikahi Ummu Sulaim tanpa banyak pertimbangan. Namun di luar dugaan, jawaban Ummu Sulaiman dengan nada sopan dan penuh rasa hormat membuat Abu Talha tak berkutik. Sesungguhnya saya tidak pantas menolak orang yang seperti engkau, wahai Abu Talha. Hanya sayang engkau seorang kafir dan saya seorang muslimah. Maka tak pantas bagiku menikah denganmu. Coba kamu tebak apa keinginan saya. Engkau menginginkan dinar dan kenikmatan, kata Abu Talha. Sedikit pun saya tidak menginginkan dinar dan kenikmatan. Yang saya inginkan hanya engkau segera memeluk agama Islam, tukas Ummu Sulaim. Tetapi saya tidak mengerti siapa yang akan menjadi pembimbingku, tanya Abu Talha. Tentu saja pembimbingmu adalah Rasulullah sendiri, tegas Ummu Sulaiman. Maka Talha langsung pergi menjumpai Rasulullah SAW, yang kala itu sedang duduk bersama para sahabatnya. Melihat kedatangan Rasulullah berkata, Abu Talha telah datang kepada kalian, dan cahaya Islam tampak pada kedua bola matanya. Sulaiman hanya mau dinikahi dengan keislamannya, tanpa sedikit pun merasa tergiur oleh kenikmatan yang dijanjikan. Lisan Abu Talha pun mengulang-ulang kalimat, saya mengikuti ajaran Anda, wahai Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Allah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Pada akhirnya, Rasulullah menikahkan Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Mahar yang diterima adalah berupa keislaman suaminya. Hingga Sabit, seorang perawi hadis, meriwayatkan dari Anas, sama sekali aku belum pernah mendengar seorang wanita yang maharnya lebih mulia dari Ummu Sulaim, yaitu keislaman suaminya. Keduanya pun menjalani kehidupan rumah tangga dengan damai dan sejahtera dalam naungan cahaya Islam. Dan kisah seorang lelaki yang menemukan apel. Al-Kisah, ada seorang lelaki yang berniat menuntut ilmu. Saat dalam keadaan haus, ia tidak sadar memakan apel yang ditemukannya di sungai. Dia merasa bersalah karena memakan apel milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Akhirnya, ia menunda perjalanannya menuntut ilmu demi bisa bertemu dengan sang pemilik apel. Tak lama kemudian, dia sampai ke rumah pemilik apel yang dihiasi kebun pohon apel yang tumbuh dengan lebatnya. Assalamualaikum, kata sang laki-laki. Waalaikumsalam, jawab lelaki tua dari dalam rumahnya.
Setelah dipersilakan masuk, sang lelaki langsung mengatakan maksud kedatangannya tanpa bertele-tele. Berapa harus kutebus harga apel ini agar kau ridho apel ini aku makan Pak Tua? Tanya NY. Lalu Pak Tua itu menjawab, tak usah kau bayar apel itu, tapi kau harus bekerja di kebunku selama 3 tahun tanpa dibayar. Apakah kau mau? Lelaki tersebut tampak berpikir. Namun pada akhirnya, selama 3 tahun, ia rela bekerja tanpa digaji. Sebab itu satu-satunya pilihan agar apel yang sudah dimakannya diri. Tak terasa sudah 3 tahun ia bekerja di kebun. Di hari terakhir bekerja, hendak pamit kepada pemilik kebun. Pak Tua, sekarang waktuku bekerja di tempatmu sudah berakhir. Apakah sekarang kau rida kalau apelmu sudah aku makan? Pak Tua itu diam sejenak, kemudian menjawab, belum. Lelaki itu terhenyak. Kenapa Pak Tua? Bukankah aku sudah bekerja selama 3 tahun di kebunmu? Ya, tapi aku tetap tidak rida jika kau belum melakukan satu permintaanku lagi. Jawab Pak Tua. Apa itu Pak Tua? Tanya sang lelaki. Kau harus menikahi putriku. Apakah kau mau? Kata Pak Tua. Ya, aku mau. Jawabnya. Bapak tua itu menambahkan lebih lanjut. Tapi putriku buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Apakah kau mau? Lelaki tersebut tampak berpikir. Namun lagi-lagi dia kembali mengingat segigit apel yang telah dimakannya. Dia pun menyetujui untuk menikah dengan anak pemilik kebun apel demi mencari ridha atas apel yang telah dimakannya. Baiklah Pak, aku mau, kata sang lelaki. Setelah ijab kabul dilaksanakan, lelaki itu pun masuk ke kamar pengantin. Dia mengucapkan salam dan betapa kagetnya. Iya, saat mendengar salamnya dibalas dari dalam kamarnya, seketika ia berlari untuk mencari Pak Tua yang telah menjadi mertuanya. Ayahanda, siapakah wanita yang ada di dalam kamar pengantinku? Kenapa aku tidak menemukan istriku? Pak Tua itu tersenyum dan menjawab, masuklah nak, itu kamarmu. Dan yang di dalam sana adalah istrimu. Hal tersebut membuatnya bingung. Tapi, ayahanda, bukankah istriku buta? Tuli, tapi kenapa dia bisa mendengar salamku? Kata laki-laki itu. Pak Tua itu lagi-lagi tersenyum dan menjelaskan, ya, memang dia buta. Buta dari segala hal yang dilarang Allah. Dia tuli. Tuli dari hal-hal yang tidak pantas didengarnya. Dan dilarang Allah. Dia memang bisu. Bisu dari hal yang sifatnya sial-sial. Dan dilarang Allah. Dan dia lumpuh karena tidak bisa berjalan ke tempat-tempat yang maksiat. Lelaki hanya terdiam dan mengucap lirih. Subhanallah. Mereka pun hidup bahagia berkat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah beberapa kisah cinta dalam Islam yang menyentuh hati. Benar-benar inspiratif ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen